знаю худ, тебя тут не поймут. Они просят мой звук, мои шуты растут. Моя латина тут, варим трековый пунш. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Penggolongan hukum. 1. Hukum berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 5, yaitu undang-undang, traktat, dan jurisprudensi, kebiasaan dan adat istiadat, dan doktrin. Selanjutnya, hukum menurut bentuknya. Hukum menurut bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Lanjut, hukum berdasarkan waktu berlakunya. Hukum berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi 3, yaitu hukum positif, hukum negatif, dan hukum alam. Lanjut, hukum berdasarkan sifatnya. Hukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Lanjut, hukum berdasarkan wujudnya. Hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 2, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Lanjut, hukum berdasarkan tempat berlakunya. Hukum berdasarkan tempat berlakunya dibagi menjadi 4, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Lanjut, hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut tentang kepentingan umum atau publik. Dan hukum privat adalah hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Lanjut ke materi klasifikasi lembaga peradilan. Klasifikasi lembaga peradilan dibagi menjadi 4. Yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Yang kedua, peradilan agama. Peradilan agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, karena peradilan agama ini termasuk dalam peradilan khusus. Wewenangannya yaitu memeriksa, mengadili, memutus, menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perwakawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan infak. Lanjut, yang ketiga yaitu peradilan militer. Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Lanjut, yang keempat yaitu peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara yaitu salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami sengketa tata usaha negara. Contohnya, sengketa kepegawaian yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang menimbulkan salah satu pihak dirugikan.